dan syukurnya untuk Allah, salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang pensucian jiwa. Masih berkaitan dengan adab guru kepada murid ya sekarang Bu ya. Udah habis. Oh, adab guru pada murid. Luar biasa Bu, setelah kita mendengarkan uraiannya, di situ makanya ilmu di akhir zaman ini kurang barokah. Murid yang tidak beradab ke guru, guru yang tidak beradab kepada ilmu dan kepada murid. Ya, oke. Seandainya para guru, ya gimana guru akan beradab sementara dia sendiri nggak ngerti dan nggak belajar tentang adab itu? Makanya disebutkan dalam istilah athar dan kaul hikmah para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya, dia tidak akan bisa memberi. Kalau memang seorang guru waktu dia belajar, dia nggak belajar tentang adab. Bagaimana adab murid pada guru, bagaimana adab guru pada murid. Dia tidak belajar tentang adab seseorang pada ilmunya. Seorang guru terhadap ilmu, dia tidak beradab, tidak belajar itu. Bagaimana dia akan beradab? Akhirnya muncullah guru-guru yang tidak beradab. Salut kita dalam Islam ini, ternyata adab itu sangat dijunjung tinggi dalam hal apa saja. Dia menjadi nomor satu ya. Nomor satu adab, kemudian iman, kemudian baru Quran. Itu yang kalau urutan yang dipelajari Bu. Adab, iman, Quran, baru hadis, baru ulum syar'i lainnya. Kalau kita nggak belajar itu, langsung nembak ke Quran, langsung nembaknya ke fikih, langsung nembaknya ke hadis, wajar toh kalau hari ini muncul orang yang hobinya menyalah-nyalahkan orang lain, menyesat-nyesatkan orang lain, berpecah belah, ya, dan tidak bertegur sapa dengan orang lain, menganggap hanya dirinya yang paling benar, yang lain tidak. Gurunya yang dulu dia pernah belajar, sekarang guru itu habis dibulinya, diribahnya, digunjingkannya, difitnahnya. Bagaimana ilmu akan barokah? Itu yang terjadi sekarang ya, karena nggak belajar dari awal-awalnya dari adab. Oke Bu, sekarang apa lagi materi kita Bu? Hah? Baik. Ada dua lagi yang belum. Adab yang dua lagi belum, yaitu adab seorang murid di majelis ilmu. Nanti kita akan ketemu insya Allah. Kemudian ada adab seorang penuntut ilmu kepada ilmunya. Jadi ada adabnya itu ya. Ada dua lagi yang paling penting yang belum kita ini kan. Sekarang kita berbicara tentang masalah pensucian jiwa di bab salat. Ibu-ibu, salat dalam agama ibarat bangunan, dia adalah tiang. Apapun tidak akan pernah berdiri sebuah bangunan kalau tiang tidak ada. Pondasi ada, tiang nggak ada Bu. Lalu dipaksakan didirikan segalanya, hancur. Pondasinya kokoh, tapi tiang nggak ada. Maka pondasi yang kokoh juga tidak akan bisa membangun apa-apa. Karena pondasi itu bergantung total kepada salat. Makanya pondasi yang kokoh adalah iman dan tauhid, adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu akidah yang kuat. Sekarang akidah yang kuat tidak cukup hanya dengan itu. Wajib dilanjutkan dengan setiap tukang nih setelah bangun pondasi pasti bangun tiang. Betul enggak? Maka itu adalah salat. Gitu. Sekarang Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Kami sudah membuat perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir bahwa yang membedakan kami dengan orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, dia bukan lagi orang muslim. Siapa yang meninggalkan salat, dia bukan lagi orang muslim. Faman tarakaha faqad kafara. Yang meninggalkan salat kafir. Ya. Baik. Mari Ibu kita simak. Salat adalah sarana terbesar dalam taqiyatun nafs, dan pada waktu yang sama merupakan bukti dan ukuran dalam taqiyat. Ia adalah sarana dan sekaligus tujuan. Ia mempertajam makna-makna ubudiyah, tauhid dan syukur. Ia adalah zikir, gerakan berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Ia menegakkan ibadah dan berbagai bentuk utama bagi kondisi fisik. Penegakannya dapat memusnahkan bibit-bibit kesombongan dan pembangkangan kepada Allah. Sebentar. Salat adalah sarana paling utama untuk mensucikan jiwa. Jadi pensucian jiwa Bu, dengan tanpa salat, hanya zikir saja tidak akan efektif. Ya, dengan hanya baca Quran, zikir, puasa, sedekah, tapi salat, ya, dia tidak akan efektif.
jiwa takkan cepat disuci. Karena yang paling cepat mensucikan jiwa, mensucikan kalbu adalah solat. Kalau solatnya benar ya. Yang paling cepat untuk mensucikan jiwa dari kesombongan, dari kedengkian, dari buruk sangka, dari keangkuhan, dari kepelitan dan sebagainya, itu adalah solat. Makanya Allah berfirman tentang masalah solat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Solat itu bisa menjauhkan orang dan menghindarkan orang dari segala yang keji dan mungkar. Solatlah yang menjadi bentengnya. Jadi ibu, kalau seandainya pondasi anak kita, akidah dan tauhidnya sudah kita benarkan, maka yang ditekankan pada anak kita ini solatlah nak. Selama tiangnya kuat dan benar, itu adalah solat ya, maka seandainya pinggir-pinggir dinding itu adalah kayu, kerumbio, bambu pinggir-pinggirnya, dinding-dindingnya maksudnya, selama tiangnya itu kuat, mungkin ini dengan mudah ditabrak oleh sapi sehingga jebol, tapi tiangnya tidak akan pernah, dari tiang itu masih bisa dibangun. Tapi kalau tiangnya itu betul yang rapuh bu, tiangnya itu betul yang kecil, tiangnya itu betul yang lemah, maka apapun bata dan batako, bata bajaringan segala macamnya yang akan dijadikan orang dinding, tiangnya betul yang rapuh, maka apapun saja akan mudah menghancurkannya. Jadi memang sholat itu nomor satu, ditekankan kepada keluarga dan keturunan kita setelah iman dan tauhid. Ya, setelah iman dan tauhid. Lanjut bu. Meninggalkannya secara sempurna juga dapat memusnahkan bibit-bibit ujub dan gurur, bahkan semua bentuk kemungkaran. Kenapa begitu? Penegakan solat secara sempurna bisa mengenyahkan segala bibit-bibit ujub, rasa bangga dengan diri, gurur, masa tertipu dengan amalannya. Kenapa? Orang yang betul-betul mengerjakan solat, yang bisa menilai solatnya itu benar atau tidak hanyalah Allah. Maka dengan ini dia tetap saja bersangka bahwa solat saya ini, kalaupun bagus, itu dengan izin Allah. Dan itu pun belum tentu Allah terima. Maka dia tidak akan sombong, dia tidak akan bangga, dia tidak akan ujub. Nah, di sini hebatnya. Bagaimana seseorang akan timbul ujub sementara dia jujur di depan Allah? Belum tentu solat saya ini sudah pas, sudah benar, sudah pasti diterima oleh Allah, pasti dikasih pahala, belum tentu. Maka ujubnya hilang. Itu kalau orang solatnya benar bu. Beda dengan orang solatnya nggak benar, merasa solatnya itu sudah solat level para wali-wali, selevel solat itu sudah level para khalifah-khalifah, para nabi-nabi, sehingga pasti solatnya itu akan masukkannya ke surga. Ujub itu dimaksud dengan, disebut dengan ujub. Na'udzubillah. Lanjut bu. Di antara adab lahir ialah menunaikannya secara sempurna dengan anggota badan, dan di antara adab batin ialah khusyuk dalam melaksanakannya. Khusyuk inilah yang menjadikan salat memiliki peran yang lebih besar dalam tathir atau pesucian, peran yang lebih besar dalam tawakuf, tahakkuk dan tahalluq atau merealisasikan nilai-nilai dan sifat-sifat yang mulia. Tasbihun nafs berkisar seputar hal ini. Karena jadi bu, sebentar. Kalau solat itu membutuhkan dua hal yang bersih. Bersih badan. Jangan sampai fisik kita berbau atau belum lagi disucikan fisiknya dan dia ada solat. Kemudian berikutnya adalah dia wajib juga mensucikan hatinya. Dengan apa? Ikhlas dan menghadirkan khusyuk. Ikhlas dan menghadirkan khusyuk. Maka lahir dan batin tercuci itu bu. Lahir dan batin tercuci, terbersihkan. Maka Nabi berkata, bagaimana menurut kalian? Kalau setiap hari seseorang pekerja mandi 5 kali, mandi bersih-bersih, apakah masih akan kotor pekerja itu? Apa jawaban para sahabat? Tidak ya Rasulullah. Itulah perumpamaan kalian yang sholat 5 kali sehari semalam, dia dibersihkan bu, bersih fisiknya, bersih hatinya. Apakah mungkin orang ini akan kotor lagi? Ya? Sementara tiap hari dia 5 kali dia mandi, mungkin nggak orang ini kotor lagi? Tidak. Tiap sebentar dia disucikan. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya istirahat. Secara umum ada orang berbuat dosa dalam istirahat, dalam dia tidur dia berzina, nggak ada itu. Ada. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia. Maka solat dijadikan sebagai amalan paling pertama untuk mensucikan jiwa. Ibu kalau terasa buat dosa, yang disuruh apa? Yang disuruh apa?
Sholat sunat sholat sunat tobat disuruh. Karena sholat itu yang paling cepat untuk membersihkan kita dari dosa yang kita buat. Oke. Sementara ya. Muslim, habis itu dia meninggal. Sementara dia masih hidupnya nggak mau sholat, tidak mengerjakan sholat. Pertanyaannya, haram nggak kita menyolatkan dia? Kalau menurut prinsip Khalifah Umar bin Khattab, jangan sholatkan orang yang tidak mau sholat. Jangan sholatkan orang yang tidak mau sholat. Dia Muslim tapi nggak mau sholat. Bahkan kata Umar bin Khattab, saya suruh seluruh gubernur saya di seluruh wilayah ambil upeti dari setiap Muslim yang nggak mau sholat. Ambil upeti. Upeti itu hanya diambil dari siapa? Dari non Muslim yang terikat dengan perjanjian kafir zimmi lah istilahnya kan. Hanya mereka yang ditarik upeti itu. Nah, Umar bin Khattab berkata, ada Muslim tapi dia nggak mau sholat, tarik upeti darinya. Itu menandakan dia tidak lagi Muslim. Paham? Sholatnya bolong-bolong, masih sholat namanya itu. Ya, masih sholat, tetapi insya Allah Ta'ala bila sampai mati dia istiqomah macam itu, istiqomah dia bolong-bolongnya, maka insya Allah dialah yang masuk dengan penghuni lembah Wail dalam neraka Jahannam. Wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Sholatnya bolong-bolong, sholatnya lalai, undur-undur waktu, udah dekat untuk sholat berikutnya baru dia mulai sholat. Itu sahun. Kadang-kadang boleh lupakan. Ambu paluh baru ambu kumuh baru. Padahal itu seluruhnya keringat suci, darah juga suci, tanah adalah suci. Kalau memang dia mau niat, nggak ada apa-apa, nggak ada tempat mandi, udah nih sholat begitu aja, sah. Nah, apakah dia disolatkan? Ya, orang bunuh diri dia disolatkan. Ya, walaupun ada di antara ulama fikih mengatakan orang bunuh diri tidak disolatkan. Kenapa? Orang bunuh diri itu nanti masuk surga nggak? Dia lama di neraka, lama sekali. Ya, tapi selama dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masih ada peluang untuk dikeluarkan. Ya. Jadi tidak, Bu, tergantung kalau dia bunuh diri dalam keadaan syirik, ya kekal di neraka. Ya.